Swastiastu. Bapak Ibu Marsudharma dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Nimari Dewi Chandrawati dalam program Taksu, Tutur Agama dan Kerukunan melalui Suluh Umat. Program Taksu ini merupakan salah satu program kerja dari kelompok kerja penyuluh yang bekerja sama dengan penyelenggara Hindu Kementerian Agama Kabupaten Luwu Timur. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ibu Ida Ayumas Putri Andini, dan kita akan membahas tema tentang ahimsa. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan narasumber kita. Ibu Dayu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Oke, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang ahimsa. Nah, sebenarnya bagaimana cara mengimplementasikan ahimsa itu dalam kehidupan sehari-hari maupun bermasyarakat. Ya. Jadi umat Hindu dimanapun berada, salah satu wujud dari moderasi beragama dalam ajaran agama Hindu adalah ahimsa. Ahimsa ini merupakan salah satu bagian daripada Panca Yama Brata, yang mana Panca Yama Brata ini merupakan 5 macam pengendalian diri tingkat dasar yang dilakukan oleh umat manusia untuk mencapai yang namanya kebahagiaan secara lahir maupun batin. Nah, ajaran ahimsa ini adalah ajaran yang menekankan kepada umat manusia agar tidak saling menyakiti ataupun membunuh sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan. Nah, di dalam susastra Hindu pun juga sudah dijelaskan mengenai ajaran-ajaran ahimsa ini. Di antaranya yaitu yang pertama ada Kitab Manusmriti. Di dalam Kitab Manusmriti ini dijelaskan, janganlah engkau menyakiti semua makhluk. Biarlah ia perlahan-lahan memupuk sifat dharma itu sendiri, bagaikan anai-anai yang mendirikan sarangnya. Selain itu, di dalam kitab Sarasamuscaya juga dijelaskan, oleh karena itu, janganlah engkau menyakiti semua makhluk. Berwelas asihlah kepada semua makhluk. Nah, dari sloka tersebut dapat kita pahami bahwa ajaran ahimsa ini tentunya sudah memberikan pemahaman kepada kita ketika kita ingin mencapai suatu kebahagiaan, suatu kesejahteraan, yaitu dengan tidak menyakiti apalagi sampai yang namanya membunuh makhluk hidup, itu tidak diperbolehkan. Dan dalam ajaran agama Hindu pun itu sangat bertentangan dengan ajaran Dharma. Seperti itu, Ibu. Jadi dalam agama Hindu sangat menekankan kita untuk tidak menyakiti makhluk lain. Bahkan saya rasa semua orang pun tidak diizinkan untuk menyakiti sesamanya, Bu ya. Betul sekali, Bu. Namun ajuran di dalam agama itu yang tidak menyakiti orang lain justru bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat. Banyak sekali kita dapati di lingkungan kita ada yang membunuh, menyakiti, memperkosa, bahkan membunuhnya itu pun kejam, Bu, sampai memutilasi. Dan seperti kita perempuan juga sering mengalami yang namanya KDRT. Nah, bagaimana pandangan Hindu tentang kekerasan ataupun pembunuhan yang terjadi di lingkungan masyarakat itu, Bu? Jadi seperti yang tadi yang sudah jelaskan bahwa ahimsa ini kan merupakan salah satu ajaran daripada Panca Yama Brata, yaitu untuk mengendalikan diri kita. Bagaimana kita belajar untuk mengendalikan diri kita agar tidak menyakiti maupun membunuh makhluk hidup. Nah, di dalam ajaran Hindu pun ahimsa ini sudah sangat lama sekali. Bahkan dari kita masuk sekolah SD pun kita sudah diajarkan tentang ahimsa, tidak menyakiti, tidak membunuh. Namun kenyataannya ini masih banyak sekali terjadi kasus perkelahian, menyakiti sesama makhluk, ada yang sampai juga dimutilasi. Itu juga tentunya sangat bertentangan sekali dengan ajaran kita. Nah, memang di dalam ajaran ahimsa ini kita diperbolehkan untuk
menyakiti atau membunuh makhluk hidup, tapi itu ada aturannya. Nah, bentuk yang pertama itu adalah kita diperbolehkan membunuh binatang atau makhluk untuk diberikan kepada dewa, atau kita juga disebut dengan dewa puja. Kemudian bentuk yang kedua adalah kita diperbolehkan membunuh apabila itu untuk dipersembahkan kepada para leluhur kita atau pitra puja. Dan bentuk yang ketiga, kita diperbolehkan juga untuk membunuh apabila itu dipersembahkan kepada tamu kita, tamu yang kita anggap penting, yang disebut dengan atiti puja. Dan yang keempat, kita diperbolehkan untuk membunuh apabila orang tersebut atau hal tersebut mengganggu kehidupan manusia yang dapat menyebabkan manusia itu menderita. Seperti salah satunya, contoh kecilnya itu membunuh nyamuk, itu kita diperbolehkan. Nah, mengenai pembunuhan ataupun penyiksaan itu tentunya sangat berbeda sekali, sangat bertentangan sekali. Ya, jadi keempat konsep tadi itu merupakan himsa karma, yaitu yadnya yang kita persembahkan untuk para dewa, membunuh yang diperbolehkan, bukan membunuh manusia, bukan membunuh makhluk sesama manusia menyiksa, tapi membunuh binatang untuk keperluan yadnya kita. Namun membunuh seperti yang Ibu katakan tadi, untuk menyiksa manusia bahkan menyakiti KDRT, itu apakah benar dalam kajian ahimsa ini? Tentunya itu sudah tidak benar, bertentangan dengan ajaran ahimsa ini. Karena apabila kita menyikapi hak membunuh itu merupakan sesuatu yang sangat sensitif. Apabila kita melakukannya kepada manusia, apalagi kita sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan, tentunya itu sudah bertentangan dengan ajaran Dharma. Dan ketika kita membunuh seseorang, tentunya kita akan menghalangi yang namanya proses evolusi atau proses karma palanya seseorang tersebut. Kita menghalangi jalan karma seseorang tersebut. Maka daripada itu, tindakan menyakiti, menyiksa, bahkan sampai membunuh seseorang itu merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran agama Hindu. Maka daripada itu, ajaran ahimsa ini juga menekankan kepada kita untuk saling asih asuh dan menghormati siapapun juga. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi di ajaran ahimsa ini kita diajarkan untuk saling asih asuh, Bu, ya? Ya. Ya, jadi di ajaran ahimsa karma ini kita diajarkan untuk saling asih dan asuh antar sesama manusia. Dan untuk menerapkan ajaran ahimsa ini kita harus mampu mengendalikan diri kita. Dan umat Dharma yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Dayu atas pemaparannya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat berguna di kehidupan masyarakat. Akhir kata saya tutup dengan parama santi. Om Santi 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 Om. Antuk sani sampun